Dia nggak perlu link, jadi cuma lihat live-nya dari Uya nanti. Oke, sudah mulai. Assalamualaikum. Warahmatullahi di sini ada Horas Inang di LBU ini Lembaga Bantu Ruya kita bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik alias Uya Kuya tapi nama asli saya Surya Utama. Siap. Ada pengacara kita Bang Martin Simanjuntak. Halo. Dan Bang Paruliana Baban. Halo. Dan dari Horas Inang, silakan Horas Inang. Horas. Jelas Kang Uya. Ada Inang Irma Huta Barat di sini akan kita bersama membantu lagi sama seorang pengacara gadungan ini, pria laki-laki yang kurang ajar ini kan. Oke. Dan apa kabar juga buat channelnya, kita juga bersama channel Yuni TKW Hong Kong. Mbak Yuni bersama para teman-teman di sana di Hong Kong, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Surya. Halo. Baik. Taiwan, halo Taiwan. Di Taiwan ada siapa ini? Inisial aja kalau jadi korban. Masih ke mute. Kalau korban inisial aja. Mic-nya bukan lagi, Mbak. Mic-nya tadi bukan lagi. Kalau korban inisial aja ya. Oke, terserah mau inisial. Boleh kalau aman. Kalau koneksi. Boleh yang di Taiwan ada siapa? Kayaknya audionya belum dipencet sama dia. Audionya mic-nya Mbak, bukan lagi mic-nya. Yang apa tadi mungkin jangan dari ini dan dari awal dia belum masuk audio. Iya. Udah ada tadi ada ya. Pakai no. Pasti bisa. Oke, kita juga terhubung dengan Taiwan, salah satu korban juga ya, dari pengacara garangan ini. Dan kita langsung aja ngomong dengan Mbak Yuni ya. Mbak Yuni di sana langsung nih bersama para korban juga yang sudah hadir hari ini langsung. Dan alhamdulillah di sini kita sudah dapat pengacaranya yang mau membantu, ada Inang Irma juga. Nanti saya juga akan laporkan bahwa setelah kita podcast kemarin langsung dari KJRI Pak Konjennya langsung kita teleponan, langsung polisi dari konsul juga udah teleponan, kita langsung tindak lanjuti dan KJRI sudah bergerak. Dan Mbak Yuni silakan, ada siapa aja di sana Mbak Yuni? Oke, saya kenalkan sekali lagi Mbaknya, namanya T. Dan Mbak T ini adalah salah satu korban, ketemu 4 kali, tapi diajak main 2 kali, tapi tidak dimintain uang. Oh, dimintain uang, dimintain uang. Ya, suruh pinjem bank. Terus Mbak S, kenapa Mbak S? Diancam juga, dimintain uang, tapi tidak pernah ketemu dan pokoknya tidak pernah ketemu, cuma dimintain uang dan diancam, tidak pernah ketemu, sama keluarga juga diancam. Keluarga diancam dan habis 90 juta. Kalau Mbak Y-nya sudah diketahui, dan ini Mbak E, dia dimintain uang hampir 100 juta lebih lah. 100 juta lebih. Biasanya tahun 2015. Ini Mbak Y 2015 itu 70 juta. Jadi 70 juta ini dari 2015, 2020, 2022, 2023. Depannya kasih kata apa? Di-mute aja. Oke. Dan ini yang sementara yang korban yang hamil yang sudah diketahui hamil oleh orang ini berapa orang? Untuk sementara ini yang hamil 1 saja Pak Guya. Yang mau bicara, yang mau speak up ya. Yang mau speak up 1 untuk sementara. Dan Mbaknya ini korban tahun 2020, dia ya syukur alhamdulillah dia tidak hamil, tapi dia melakukan hubungan 2 kali dan videonya sudah disebar kemana-mana. Nah, sudah disebar ya? Sudah. Nah, jadi buat penonton yang ada di sini, jadi mungkin ada yang baru bergabung, masih belum tahu permasalahannya apa. Jadi ini ada para
buruh migran Indonesia, para TKW tenaga kerja wanita Indonesia yang di Hong Kong, menjadi korban tipu daya dari seorang pria yang nama samarannya adalah Kenny Hermansyah. Padahal nama aslinya adalah siapa, Mbak? Muhammad Faruk Fajar. Kita sudah ketahui dia domisili tinggalnya sebetulnya di Jawa Timur, Surabaya. Yang nama Kenny itu yang KTP Banten itu diduga palsu. Dan modusnya adalah mereka ini menghubungi para teman-teman tenaga kerja yang di luar negeri ini lewat aplikasi dating, jodoh-jodohan, dan akhirnya dijanjikan mereka akhirnya berhubungan layaknya suami istri dan sebagian ya, dan akhirnya dia memfoto dan videokan, dan setelah itu para korban ini dimintain pinjam uang dengan ancaman kalau nggak mau kan video dan fotonya betulnya Mbak ya. Iya, betul. Dan sampai sudah ada beberapa yang hamil, dan selain Mbak yang S yang ada di sini yang sudah mengaku dihamili, ada juga orang yang udah ngadu ke saya dalam keadaan hamil juga, Mbak. Oke. Ya, tapi dia ada yang ingin pulang juga ke sini, dan ada juga satu korban yang sudah ada di Indonesia, sekarang sedang bersembunyi karena dia merasa diancam juga. Betul. Oke, dan itu ya mungkin sekilas untuk orang yang baru gabung ya. Oke, lanjut lagi Mbak. Dan adalah sekarang setelah kita viralkan kemarin, si makhluk ini masih mengancam nggak? Hilang ya? Nomornya nggak ada yang aktif malah. Nomornya tidak ada satupun yang aktif. Ya, karena dia sudah tahu ini dipantau. Tapi tenang, nggak apa-apa. Kita sudah dapat alamatnya di mana, sudah dapat siapa ibunya, keluarganya, kakak iparnya, adik iparnya, semua udah tahu lengkap. Ya. Itu yang namanya Muhammad Faruk Fajar itu ya? Iya. Oke. Dan intinya sekarang kalau mbak-mbak yang ada di sini berarti ada yang fotonya disebarkan juga, videonya disebarkan juga sama dia selain Mbak S. Terus nganggung ini. Udah itu pengacara. Dia baru diancam, videomu sudah dikasihkan keluargamu belum? Belum, karena dia nggak tahu keluarga saya itu baru itu. Oke. Karena saya pegang beberapa foto, video, cuman saya sudah delete semua. Salah satu adalah kamu. Jadi ini cuman ketemu 2 kali dan diancam terus, tapi dia nggak mau ngeluarin uang, Pak Surya. Jadi dia tidak mau ngeluarin uang, tapi diancam terus. Dia minta berapa waktu itu? Minta berapa? Pertama minta 10.000, tapi kan saya dibaikin lagi. Terus dia bilang kurangnya 35. Kan tadinya dia bilang mau buka toko itu. Ada kurang. Iya. Udah kayak beli cabai aja nawar dia. Jadi itu minta 35, iya, 35 terus dikurangin jadi 10.000. Enggak, pertamanya waktu itu ambil handphone yang di kamar deh. Dia minta $10.000. Terus kan dianya kan juga mutusin saya karena mau nyebar video biar kita terkenal di Hong Kong, katanya gitu. Terus kan dianya 2 minggu itu nggak datang lagi, nggak inbox saya lagi. Terus 2 minggu kemudian dia datang, katanya siap-siap diviralkan, katanya gitu, video mesum kita, katanya gitu. Oh, dia ngancam begitu ya? Iya, terus kan dia apa sih? Terus saya baikin lagi biar dia kan katanya mau balik lagi ke sini bulan 5. Terus dia bilang kurangnya 35 katanya yang terakhir ini. Kalau 10.000 Hongkong itu berapa sih? 10.000 Hongkong? 20 juta. Jadi 35.000 itu sekitar 70 juta ya? Iya. Nah, siapa di sini yang terakhir dihubungi oleh Muhammad Faruk ini? Kamu terakhir kapan? Terakhir bulan 4, berpuasa 2 hari atau 3 hari. Tahun ini jadi 3 hari setelah puasa. Betul. Iya. Ngomong apa dia terakhir? Ya itu siap-siap diviralkan katanya. Ya. Terus kan saya baikin lagi biar dia datang lagi ke Hong Kong. Katanya kan dia kan mau balik lagi bulan 5 ke Hong Kong, tapi belum tahu tanggalnya. Jadi saya baikin dulu. Terus dia bilang kurangnya 35.000 katanya. Oke lah saya bilang gitu kan. Tapi saya nunggu itu agensi ngomong sama saya.
apa kan sayanya paspornya kan di agensi, saya bilang pura-puranya gitu. Oh, jadi dia minta nyuruh dia pinjem pinjem bank, Pinjem tapi Panjang. paspor dia ada di di agensi. agensi. Makanya Pura-pura dia bilang gitu. bisa pinjem. Jadi Iya. Iya, Dan itu bulan 5 alasan. ini mau ke sini. Iya katanya gitu. nah tadi sempat Mbak yang udah sempat ngasih uang tuh gimana ceritanya tuh? Saman, Mbak. Geseran dikit banter suaranya, Saman. Sama-sama cilik-cilik. Saya kan kenal sama dia itu kan di aplikasi juga. Itu akhir 2019, waktu kenal dulu itu akhir 2019. Saya kenal dia itu dengan modus diajakin buka usaha kafe gitu, sama bikin rumah. Macam kayak bikin kos-kosan gitu loh. Terus di situ nggak tahu kenapa dia juga main ke rumah saya. Udah 3 atau 4 kali dia main ke rumah. Yang di Indonesia apa di Hong Kong nih? Di Indonesia. Ya. Dia main ke rumah saya di Indonesia, dia deketi ibu saya, juga deketi semua keluarga saya. Bahkan dulu dia sempat ngancem, dia punya penyakit kanker. Dia bilang stadium 4 dan dia ngeluh-ngeluh semuanya ke saya, bilangnya untuk berobat. Jadi setiap bulannya itu saya suruh kirim uang ke dia. Karena itu uang itu nantinya buat usaha saya di Indonesia kalau saya pulang kampung gitu. Iya. Habis itu dia ancam terus, bahkan 1 bulan itu dia bisa minta 2 sampai 3 kali transferan duit ke saya. Terus saya bilang ke dia, saya nggak ada duit, gaji saya juga setiap 1 bulan juga saya buat orang pulang ke rumah gitu. Terus habis itu dia nyuruh saya untuk pinjem bank. Sedangkan saya sendiri saya bilang ke dia, saya nggak mau pinjem bank, saya nggak pernah berurusan dengan bank di sini. Saya bilang gitu. Di Indonesia dan di Hong Kong pun saya nggak pernah berurusan dengan bank. Jadi maaf, saya nggak mau. Kalau kamu nggak mau, ya sudah, kita setiap bulan gaji kamu harus transfer ke saya buat ya itu buat usaha kafe, buat beli rumah, ya kayak investasi gitu loh. Ya, ya. Jadi suatu saat aku pulang Indonesia biar aku tuh dipandangnya orang itu aku punya aset gitu. Oke, modusnya gitu ya. Ya. Nah, ancaman yang paling parah dilakukan sama dia apa ya? Mohon maaf, saya pernah juga dimintain foto sama dia. Waktu itu cuman 2 sepertinya, tapi bukan cuman foto ya, mohon maaf lah, Ya. seperti yang Ya. itu. Saya dimintain foto, habis itu saya dibilang kalau yang pas terakhir-terakhir itu saya terlalu curiga sama dia karena saya melihat di berita di Apa Kabar Online. Baru saya menghubungi mbaknya yang ada di Taiwan sama mbaknya yang sudah pulang ke Indonesia tadi. Saya menghubungi, saya dapat kontaknya dia, saya menghubungi dia, saya curhat ke dia, ke mereka berdua ini, dan mereka berdua ini korbannya juga gitu. Dari situ saya berhenti kirim uang ke dia. Saya bilang, kamu menipu saya gitu. Terus dia ngancem lagi untuk sebarkan foto saya itu di keluarga saya supaya ibu saya Ya. Iya. Aku orang tua saya tinggal 1. Saya sempat janjung kalau foto kamu sampai tahu orang kampung dan tahu ibu kamu, saya jamin ibu kamu nggak akan selamat. Diancam begitu. Ya, saya begitu. Oke. Sayang, itu kalian tuh di sana sekarang berberapa yang sudah ketahuan akhirnya? 12 yang sudah lapor ke kita. 12 ya. Terus Mbak 12, Yuni tambah pikir 1 hari. 13. 13. Itu Mbak Yuni pikir belum semua ya? Mungkin Belum. masih ada lagi korbannya. Soalnya ini masih 2015. 2015 banyak yang ngubungin saya waktu itu. 2015. Oke. Ya. Jadi berarti sudah lama ya? Jadi tahun 2015. 2013. 2013. Berarti udah 10 tahun dong ini si laki-laki laknat ini menipu ke sana ke sini ya. Nah, Inang tuh punya pertanyaan. Kalian itu punya komunitasnya itu biasanya komunikasinya tuh intens nggak ya? Kan dia 10 tahun nih.
Baru ketahuannya ya. Sebenarnya gini, Nang. Jadi yang ada di sekarang yang ada di Taiwan itu 2016 bahkan sudah punya Heeh. anak umur 7 tahun. Ini 2015 kan ganti-ganti orang dan mereka selalu bilang jangan ceritakan pada orang lain. Karena kalau kamu cerita sama orang lain, aibnya kesebar Ya kayak dan Iya, strateginya dia ya, sembunyi. strategi dia ya. iya. Nah, jadi mereka itu satu sama lain tidak boleh mengenali. Ini Mm-mm. kebongkarnya kan di saya waktu itu, Inang. Ada Jadi anak Mbak mau, Yuni. betul, ada anak mau bunuh diri Mm-mm. Mm-mm. karena dia punya utang bank 7 plus Mm-mm. paspor habis di interminate. Dan Mm-mm. Mm-mm. dia tidak mau mengungkapkan. Dari dia tidak mau mengungkapkan, akhirnya saya live di YouTube saya, Mm-mm. Facebook saya, di TikTok saya. Saya bilang bagi teman-teman yang korban, tolong lapor Mm-mm. ke saya. Tapi Mm-mm. mereka dihantam mental oleh banyak pihak karena Mm-mm. tidak akan ada yang mendengarkan jeritan TKW. Jadi waktu itu saya sering mendengarkan tangisan mereka. Saya Mm-mm. saya juga dikritik salah satu orang besar di mana Mm-mm. saya tidak Mm-mm. akan pernah bisa mengangkat kasus ini karena ini adalah hanya kasus percintaan dan tidak ada di undang-undang. Kami seluruh Hong Kong saya minta bantuan seluruh Hong Kong untuk berdoa. Siapa Mm-mm. yang ngomong itu Mbak Yuni? Ramadan. Siapa yang ngomong Mbak Yuni? Iya, Pak. Siapa yang Tidak. ngomong? Eh, ada masih kita screenshot, Pak. Jadi Sebut aja, nggak apa-apa. eh, jadi waktu itu kita sempat down dan saya dikatakan bahwa saya adalah penyebar aib. Saya menjatuhkan harkat dan martabat perempuan, tapi saya bilang, Tuhan, saya cuma tidak ingin 10 tahun ke depan ada perkawinan Bukan, gini, sejarah. gini, gini, gini. Kenapa saya minta namanya disebutkan? Karena dia menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Dia bilang kan tidak diatur oleh undang-undang. Dari mana dia tahu? Emang dia ahli hukum? Bukan. Dia sesama TKW mereka, teman mereka sendiri. Oke, itu udah Oh, salah. sesama teman, iya. Mm-mm. Salah. Tapi memang mungkin Pak Tuo Martin ya, memang begini. Satu mungkin juga komunikasi karena diancam jadi nggak lancar ya Mbak Yuni ya. Betul. Lalu dua juga mungkin tidak ada yang advokasi urusan hukum atau legal ya, Ya, jadi bahwa ada pemerasan pengancaman gitu loh Pak Tuo. gini. Benar nggak Pak Suryo? Ya. Jadi begini, saya terangin dikit, saya minta waktu sebentar ya. Kemarin Silakan. saya dihubungin Mas Uya bahwa memang Mm-mm. katanya ada setelah buat konten kan mengenai TKW yang ditipu lah ya. Cuman Mm-mm. setelah saya lihat ini bukan hanya penipuan, ini paket komplit. Bisa dibilang orang ini mencari makan itu dari situ, ya. Jadi apa aja, Pak? Sampai dengan hari ini ya, dari 12 orang, kemarin saya minta asisten pribadi saya Ruben untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan para korban, sudah ada 7 yang memberikan data. Itu ada SN, T, IN, SMR, YA, AD, sama S. Nah, saya mau jelasin dikit gini Mbak Yuni tadi ya, mengenai penyampaian orang yang mengatakan ini bukan tindak pidana. Saya ulas dulu dikit begini deh. Di 2014 si Muhammad Faruk ini ya, dia kan melakukan kejahatan terhadap korban sesuai dengan data yang saya terima nih. Di awal tuh 2014, lalu berulang-ulang sampai 2022. Ya, bagaimana modusnya? Pertama dia mengaku namanya Kenny, ya. Lalu dia berkenalan, lalu dia mengaku sakit. Hanya apa? Untuk meminta berharap dapat rasa iba. Nah, ketika rasa iba itu masuk, ya namanya kita sedang penjajakan mau menuju ke hubungan pernikahan, diajak nikah serius, diminta sumpah di atas Al-Quran, habis itu diajakin hubungan suami istri. Nah, ini menurut saya bukan percintaan, ini tipu muslihat, manakala dilakukan berulang-ulang dan korbannya ada 13. Makanya saya challenge kalau ada yang ahli hukum yang mengatakan ini kasus percintaan. No, ini namanya modus. Ya. Karena sudah 13 orang korbannya. Ini ada yang baru mau ngomong nih. Betul. Jadi kalau dibilang percintaan itu kalau korbannya 1, oke. Kalau 13 ya sesuai dengan azas hukum, azas legalitas ya, nullum delictum atau Handstraf Gender School, pidana apa sih? Niat jahat dan perbuatan. Niat jahat ini dilihat dari mana? Diulang-ulang. 13 korbannya. Apa aja tindak pidananya? Yang pertama ya, ingat loh Undang-Undang TPKS yang terbaru, merekam orang belum mempublikasikan saja itu sudah tindak pidana menurut baru merekam aja. Ketentuan pasal 14. Kita ingat ya kemarin ada laki-laki cabul merekam bokong wanita di halte busway. Di tempat umum ya. Karena itu Undang-Undang TPKS itu sangat sangat memuliakan sekali untuk melindungi wanita dari objek ataupun korban fantasi liar dari laki-laki. Nah, tapi asal beneran korban ya, jangan yang ngaku-ngaku korban. Ya. Kalau itu kita nggak akan bela.
Lalu apalagi? Pengancaman. Ini pengancaman apa? Pengancaman terhadap penyebaran konten pornografi. Itu diatur juga dalam Undang-Undang ITE. Ingat loh, idola saya. Ya, yang dari Bali itu kena juga begitu. Gara-gara sama YouTuber itu loh. Iya. Padahal menurut saya sih itu nggak perlu perkarakan. Tapi maksud saya itu kan sudah putus. Nah, untuk hal yang seperti ini juga itu merupakan tindak pidana. Nah, makanya kalau ada yang bilang ini percintaan, yes, awalnya memang masuknya adalah modusnya itu. Tapi pasca modusnya masuk, dia melakukan tindak pidana yang banyak. Itu menurut saya memang orang ini mencari nafkahnya adalah dengan cara-cara seperti ini. Makanya sekarang lihat, dia nggak berani lagi nongol kan? Karena selama ini dia hanya melakukan suatu manajemen untuk menekan kalian semua dengan rasa takut. Dengan apa itu? Dengan konten-konten yang dia rekam. Dia ancam untuk publikasikan. Makanya saya bilang, jangan pernah takut perempuan untuk speak up. Daripada kalian terus diintimidasi dan akhirnya kalian sakit, dan mungkin saja nanti keluarga kalian di kampung jadi korban ketika dikirimkan video tersebut. Langsung lawan, nggak usah takut. Ya, kalian dilindungi undang-undang kok. Dan perbuatan dia, saya pastikan itu perbuatan pidana. Kalau ada yang bilang bukan perbuatan pidana, suruh kuliah hukum lagi dia. Ya. Oke. Dan kita juga, Bang Martin, tadi udah jelas ya dari Bang Martin Simanjuntak ya. Jadi kita harus jebloskan dia ke penjara nih. Dan kita sudah terhubung juga salah satu teman kita juga di Taiwan ya. Halo, selamat sore. Sore Mbak yang di Taiwan. Yulis gak dengar jelas suaramu, Dok? Dengar? Dengar Mbak, ini masih di mute ya nih? Mbak? Mbak yang di Taiwan bisa bicara? Nggak dengar suaramu. Belum kali. Ini yang di Taiwan yang sudah punya anak itu? Iya. Yang berusia 7 tahun ya. Berarti udah lama ya, Kang Uya ya? Iya. Mbak yang di Taiwan bisa suaranya? Ini dari kita apa dari dia ya? Mbak, coba cari gambar mic, Mbak. Mic-mu tekanan lagi, Nduk, Yulis. Tekanan lagi yang tadi itu. Kayaknya dari sana deh, soalnya Mbak Yuni jelas banget kok ndek kene. Iya. Oke, kita ke yang lain dulu ya. Nah, kita mungkin akan dengarkan dulu juga beberapa voice note, rekaman-rekaman dan bukti video apa yang dilakukan sama si Muhammad Faruk ini. Termasuk pengancaman yang dilakukan terhadap para korban-korban ini. Kita bisa putar, Den? Dari voice note apa video, Den? Video ya. Coba, silakan. Bisa naik videonya? Bisa naik videonya? Ini materinya, tanda tangan ya. Nah, nanti tinggal. Lo hilang lagi? Udah naik tadi? Lo hilang lagi? Udah naik tadi? Ini materinya, tanda tangan ya. Nah, nanti tinggal saya bawa ke KJRI untuk minta stempel. Kan karena berhubung kamu OS, kan nggak mungkin kamu ke KJRI sama juga bunuh diri, ya kan? Jadi biar saya sebagai tim kuasa hukummu yang bergerak. Nah, ini dia membawa-bawa nama KJRI nih. Ya. Ada lagi, Den? Voice note? Coba voice note, kita puterin voice note dia ya. Bisa. Gimana, Den, caranya, Den? Gimana? Oke, kita lanjut dulu deh. Siapin dong voice note dong. Oke. Sekarang intinya adalah sekarang Bang Martin Simanjuntak udah melakukan apa, Mbak? Bang. Ya, jadi gini kan memang saya sudah minta Ruben untuk berkomunikasi dengan para korban ya. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena memang amanat Undang-Undang TPKS mengatakan demikian. Kita tidak boleh mengekspos identitas korban. Tapi bukan berarti kita harus hanya berdiam diri saja. Nah, saya sudah melakukan konsolidasi dan mengabarkan kepada teman-teman saya, puji Tuhan ya, banyak yang terpanggil dan mau ikut bantu bergabung untuk
membantu mbak-mbak dan juga teman-teman yang ada di Hong Kong. Nah, memang sekarang kendalanya adalah ketika kita ingin melaporkan, karena korban ini masing-masing ada di Hong Kong, ya, tentunya kan kita secara administrasi harus mempelajari dulu apa sih perbuatannya, siapa sih korbannya, siapa sih pelakunya, kapan dilakukan, dan juga apa dugaan tindak pidananya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata ini adalah perbuatan berlanjut, ya. Kenapa saya berani mendeklar bahwa ini adalah mata pencarian dia? Karena dalam setahun saja bisa 3 korbannya, Mas. Iya. Kalau dia bilang ini cinta, nggak mungkin dia satu tahun itu 3 korbannya. Nah, makanya saya bilang, ya, ini adalah mata pencarian dari Muhammad Faruk, ya. Jadi selain mata pencarian, ini juga bisa menyimpulkan bahwa memang orang ini, ya, bisa kita bilang penjahat banget. Karena kenapa? Ya, bukan hanya menjadikan kalian sebagai objek penipuan, tapi dia juga mengancam pasca menipu. Laki-laki mana yang cinta kalau dia mau mengirimkan hal-hal yang sifatnya pribadi? Jadi menurut saya ini tidak ada dasar cinta. Mungkin teman-teman pada saat itu kena tipu daya oleh Faruk, ya, karena mungkin pada saat di Hong Kong itu sedang ada permasalahan pribadi atau memang sedang mencari pasangan. Itu bukan salah teman-teman, ya. Karena kenapa? Ya, kadang-kadang memang, sorry aja nih ya, masyarakat suka melakukan semacam judgement kan, itu kan karena kesalahannya sendiri. Enggak. Ya, kalian kan niat emang mau cari pasangan. Kalau pasangan yang brengsek, ya masa kita yang disalahin? Kalau begitu nanti semua orang jangan berpasangan aja. Jawabnya begitu aja. Jadi jangan pernah mau ya di judgement bahwa itu sepenuhnya salah kalian. Enggak. Ini memang laki-laki ini adalah predator. Saya teringat satu film di Netflix itu namanya Tinder Swindler ya. Ya, betul. Itu ada tapi kalau ini papan atas nih, kelas atas cara nipunya karena pakai private jet segala macam. Kalau ini kan sebenarnya ya masih kelas-kelas cere lah. Cuman memang ya sudah memakan banyak korban. Makanya saya bilang ya, saya sudah minta beberapa teman-teman saya yang memang sudah terbiasa menangani perkara-perkara seperti ini, ya, ada dari perempuan, ada dari laki-laki juga yang sama advokat. Nanti dalam waktu dekat kita akan bikinin surat kuasa buat seluruh korban, ya. Nanti kita akan kirimin biar para korban bisa membaca dulu kira-kira kuasanya seperti apa. Karena ini harus dilaporkan secara resmi, teman-teman. Ya, baru kita bisa jalan. Jadi resmi ada surat kuasa untuk Bang Martin jalan, kita bikin LP, baru ini bisa ditindaklanjuti. Karena kan ada yang bilang gini, itu kan tindak pidana terjadi di luar negeri. Enggak, ada yang sebagian di luar negeri, ada yang sebagian di dalam negeri. Mengancamnya itu kan dari dalam negeri. Maka berlakulah undang-undang ITE di tempat di mana dia melakukan dalam jaringan tersebut, kejahatan dalam jaringan ketika dia sedang berada gitu. Atau enggak, kita bisa apa tindak pidana terjadi di luar negeri, asalkan pelakunya ini adalah warga negara Indonesia dan juga korbannya warga negara Indonesia, ini bisa ditarik ke dalam ranah peradilan Indonesia. Jadi jangan bilang dulu, wah ini banyak celahnya, nggak bisa. Enggak, saya pastikan ini kasus bisa lanjut kok. Ya, kita pastikan dia masuk ya. Apalagi korbannya sampai 13 begini, ya, yang baru ketahuan 13, ini sudah kepentingan negara kalau menurut saya menjaga ya hak hukum dari masing-masing warga negaranya. Ini percintaan, yes, kalau satu orang korban. Kalau sudah sampai 13 korban, ini bukan percintaan lagi. Ini adalah kebejatan moral seorang predator yang harus dihentikan supaya ke depan tidak ada lagi korban-korban seperti kalian. Itu aja menurut saya dari saya. Dan Inang, Bang Martin, sama Yuni, kita mungkin dengarkan nih voice note beberapa ancaman-ancaman dari dia yang tidak pantas ya. Kita dengar. Oke. Cuma bunting, ngaku-ngaku doang anjing. Runti. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang tinggalin anak saya. Saya baru tahu kamu itu ternyata perempuan durhaka kamu. Namanya mantan, ngejelek-jelekin itu udah hal yang wajar. Ya, kalau kamu nggak percaya omongan mereka terserah. Ini suara dia ya, suara Faruk nih ya. Dinikahin, gue seperti yang nikah sama gue lo anjing. Oh bangsat, cuma bisa ngacak-ngacak doang anjing. Omongan lo bulat, ngomong kemarin bisa, sekarang ngomong nggak bisa. Takut gak dibayar sama gue, oh anjing, perempuan bukan cuma lo. Itu batu ada yang mau ngasih gue, tapi syarat gue harus nikahin. Gak apa-apa, gue harus kehilangan anak anjing kayak lo. Ngajak perempuan kayak gitu sama gue. Nah itu dia ngakuin. Masih kurus-kurus, gak kayak gajah kecil. Sama suami, bukan kerja sama yang baik, bukan suaminya. Hah? Kawan kamu itu. Orang tua apa?
Itu suara maminya. Suara maminya siapa, Mbak Yuni? Maminya Faruk katanya, mengakunya maminya Faruk. Maminya ikut campur. Tahu? Oh ya? Satu keluarga. Dari yang mbak-mbak yang di sana, saya boleh tanya ya, ada yang kenal sama keluarganya dia? Dan mereka kenal yang ada di dalam situ adalah istrinya, selingkuhan, ya istrinya. Dulu, maaf. Gimana? Yang di dalam sekarang Yulis itu diperkenalkan ke mereka semua bahwa dia adalah istrinya. Yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Coba ceritain, Mbak yang tahu ya. Di sini dulu. Saya dulu yang pakai hijab hitam. Katanya udah meninggal 4 tahun yang lalu. Oke. Si Yulisnya yang sekarang di Taiwan itu. Oke, tapi sebetulnya dia bohong kan semuanya. Lalu maksud saya ada yang pernah ketemu sama orang tuanya atau istrinya dan teleponan dikenal tapi sering teleponan dulu. Oh, di telepon. Saya cuman khawatir tadi kan Pak Surya Utama, Kang Uya sudah mengajak Pak Martin, Pak Ruben yang juga Inang ya, kita bersama-sama mau membantu. Kalau saya sebagai perempuan melihatnya, kita ini perempuan satu harus saling memberdayakan ya Mbak Yuni ya. 2 saling menguatkan. Lalu 3 yang lebih penting lagi, kalau menurut saya 12 orang yang sudah menjadi korbannya itu mesti mendapat konsultasi psikologi juga. Karena pasti secara mental dan secara psikologis kalian tertekan, depresi, dan yang mau coba bunuh diri. Saya pikir Mbak Yuni luar biasa sudah membantu, cuman kan mungkin Mbak Yuni tidak punya kapasitas sebagai seorang psikolog untuk menterapi atau menggali tentang kejiwaan atau mental yang terganggu, karena memang ini adalah perbuatan predator. Kalau saya bilang Muhammad Faruk Fajar ini adalah laki-laki laknat yang mempergunakan kesempatan. Kenapa? Karena kalian di negeri orang, kalian tidak punya saudara, kalian juga banyak yang sendiri. Jadi dia mempergunakan kelemahan ini ya kan Pak Tua Martin, bahwa keberadaan di luar negeri, lalu mungkin lonely, lalu tidak ada yang mendukung, tidak ada keluarga, sehingga itu predator itu selalu menangkap mangsa-mangsa yang lemah, ya kan? Bagaimana caranya supaya kalian tidak menjadi lemah lagi adalah dengan bersatu dan hilangkan itu rasa malu dan aib. Yang kalau kalian korban, kalian jangan malu, karena yang malu itu adalah si kriminal, predator, laki-laki laknat yang sudah menipu belasan orang itu. Jadi itu juga benar tadi yang dikatakan oleh Pak Tua Martin. Mindsetnya diubah dulu deh. Ya. Ini udah benar ya kan? Benar nggak? Benar. Bahwa ada Mbak Yuni di sana, tapi kan sekarang hanya mau memberitahu bahwa Mbak Yuni tidak sendiri lagi. Ada Pak Surya Utama, ada Pak Martin, ada Pak Nababan, ada Pak Ruben, lalu ada Inang. Inang Irma Barat. Yang akan saya akan itu kan 3 laki-laki semua tuh, laki-laki jagoan yang hebat sekali, yang selalu maju di garda terdepan. Makanya kemarin waktu Kang Uya, Pak Surya telepon Inang, sebagai seorang perempuan saya bisa merasakan empat dari sisi keperempuanannya, bahwa sebetulnya yang paling dikhawatirkan itu adalah keluarga ya kan. Nah, tapi kalau kita mau melawan penjahat seperti ini, kekhawatiran itu harus disingkirkan, bahwa keberanian kita harus lebih besar dari ketakutan kita. Itu aja. Benar, Inang. Kalau keberanian dan juga tekadnya sudah lebih besar, maka tidak akan ada lagi yang bisa mengancam. Karena gini, walaupun sudah ada Pak Surya, sudah ada Pak Martin, sudah ada Inang, sudah ada Pak Nababan, tapi ancaman atau ketakutan itu, fear itu masih tetap akan datang. Ya. Makanya saya perlu mengatakan bahwa kita sudah mulai melangkah. Kalau kejahatan ini mau kita lawan, maka kita harus maju terus. Majunya itu tak gentar. Kenapa? Karena you're not alone anymore gitu loh. Di tengah-tengah bisa aja diancam-ancam lagi keluarga, di kampung mungkin diganggu, begitu loh maksudnya Kang Uya.
Iya benar. Namanya penjahat ya tidak akan berhenti gitu loh. Sekarang dia buron. Dan saya pikir juga kalau ada fotonya itu harus dipajang. Coba. Karena pajang aja nggak apa-apa. Kita biar sama-sama lihat benar nggak? Jangan-jangan orang ini bukan korbannya kan, coba. Betul Kang Uya. Karena menurut saya netizen ini kepada para korban, apakah benar orangnya yang melakukan kejahatan tuh ini? Betul. Lalu kita juga bisa memakai kekuatan netizen yang ada di mana-mana untuk bisa menginformasikan dan memberitahu di mana ini si Muhammad Farouk Fajar ini. Oke, sudah lihat? Benar itu. Benar orangnya ini? Benar, sudah disebarkan. Kalau nggak salah ada yang punya paspornya ya Mbak Yuni ya? Nomor paspornya ada, karena kita ngecek di hotel, karena waktu itu kan saya sebenarnya pertama kali itu saya mendapatkan video-video telanjang itu, Inang. Iya. Kan saya sering membantu di sini dan memang saya tidak backingan. Saya sendiri tidak ada backingan. Saya tuh di Hong Kong, saya bukan organisasi, saya bukan siapa-siapa, saya sendiri. Saya menampung segala curhatannya para TKW. Jadi semua masalah saya cuma mendengarkan dan memberikan solusi dan petunjuk. Jadi dari situlah saya punya subscriber yang sangat besar di Hong Kong sini, dan saya tidak menyangka saya mendapatkan masalah ini. Dan saat masalah ini terkuak sampai saya mohon memang di YouTube sama di Facebook, saya minta doa semua yang ada di Hong Kong ini agar memviralkan, dan memang tidak ada yang membantu saya waktu itu, dan saya sudah dapat ketiga kata, viral, uang, atau atasan, dan kami tidak punya. Dari situlah saya memohon di media sosial akan memviralkan dan meminta bantuan siapapun yang akan turun tangan. Dan saya sangat kaget waktu pertama kali Pak Surya Utama menghubungi saya. Dan akhirnya kami punya rasa percaya diri untuk maju, dan kami sedang menghubungi korban-korban yang lain. Jadi memang dari ini mereka sudah lapor KJRI dari 2015, tapi tidak stop, masih terus. Dia lapor di tahun 2023, tapi tidak ada tanggapan. Dan baru kemarin setelah Pak Surya menghubungi Konjen, pagi dia langsung didatengin. Jadi kami sudah punya backingan, bagi kami sudah kuat. Karena kami tidak punya siapa-siapa di sini, Inang. Di sini saya punya rumah menampung orang-orang yang bermasalah. Sebenarnya saya cuma penampungan, dan jujur itu hasil dari YouTube saya salurkan pada mereka semua. Jadi saya pribadi, saya tidak punya pekerjaan. Saya tiap hari cuma ngonten. Saya sampai satu hari saya mendengarkan curhatan itu, kalau saya bisa itu 300 curhatan, Inang. Ada yang gila, ada yang mau bunuh diri, tengah malam kabur. Jadi tempat saya penampungan tidak ada siapapun yang membantu, itu hasil pure dari YouTube. Jadi YouTube yang saya dapatkan saya kembalikan ke TKW. Karena saya pernah berjanji, Tuhan jika saya dipercaya ditanam di Hong Kong, tolong dekatin saya dan jagain saya, dan saya akan membantu sesama orang saya. Karena itulah saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan. Mungkin ini adalah petunjuk atau berkah di bulan puasa, cerita saya selama ini bertahun-tahun didengar Tuhan, dan Pak Surya beserta tim dan Inang mau membuang waktunya buat kami yang selama ini menjerit, yang selama ini berteriak, tak ada satupun yang mendengarkan kami. Mbak Yuni itu seperti Cut Nyadin yang ada di Hong Kong ya. Itu yang satu. Lalu kedua, Mbak Yuni itu Sri Kandi yang sudah membantu. Saya tahu sekali perasaannya seperti apa, makanya bersyukur sekali ya bahwa Pak Surya juga sudah mengajak Pak Martin, lalu mengajak Inang, dan mengajak juga nanti banyak pengacara yang lain, teman-temannya Pak Martin yang akan membantu. Nah, dari Inang sendiri, saya kan merasakan seperti apa yang dialami oleh Mbak Yuni. Trust me, saya merasakan. Jadi, yang saya ingin tawarkan adalah nanti jika ada masalah secara hukum bisa berurusan dengan Pak Martin. Lalu kalau ada urusan secara psikologis nanti Inang akan kasih nomornya juga, ya kan. Saya punya teman seorang psikolog yang juga selalu membantu perempuan-perempuan yang terzolimi, membantu perempuan-perempuan yang putus asa karena banyak yang akan depresi karena seolah-olah tidak ada yang membantu. Tapi percayalah kalian semua yang ada di sana bahwa kalian tidak sendiri lagi, lalu juga kita akan bisa melalui ini bersama-sama.
Ya sayangnya ini aja sudah nangis semua. Jadi terima kasih kepada Mbak Yuni, ya juga Pak Surya yang sudah mengumpulkan kita semua. Semoga ini menjadi berkah dan kita bisa juga mengukur, karena kalau sudah aman lah kalau dari sisi hukum, kalau dari sisi konten juga, dari sisi bagaimana memviralkan Uya Kuya TV itu sendiri banyak sekali viewersnya, dan juga selalu mereka memberikan support. Tetapi ya itu tadi, jangan dilupakan kesehatan mental dari para saudara-saudara, mbak-mbak tersayang yang ada di Hong Kong. Kalau ada apa-apa, nanti Inang kasih ya, ada ini Mas Ismail nih, yang ada di sini, yang akan nanti saya bersama psikolog namanya Ibu Marcelia yang waktu itu juga menemani Pak Martin ya. Jadi itu saja. Jadi komplit nih. Nanti Pak Uya akan pergi ke Konjen, Pak Uya akan mengunjungi kalian juga. Tetapi kesinambungan dari urusan ini secara kesehatan mental, secara hukum, kalian sudah tidak sendiri ya, kita bersama-sama ya. Ada Inang, ada Pak Surya, ada Pak Martin, dan tim. Iya, betul Inang. Terima kasih Inang. Dan ini juga terima kasih juga channel Horas Inang ya, yang selalu membantu kita, selalu bersama-sama ya, bersama-sama Horas Inang dan Uya Kuya TV. Kita kan tandem, Mas. Ya, tandem, apapun masalahnya, kesulitan, terus juga ada yang ditindas, diintimidasi, kita maju ke garda terdepan. Kita tidak takut oleh ancaman apapun. Kita siap di depan ya Inang ya. Oke, dan tadi tidak kalah sama uang. Betul, kita nggak kalah sama uang. Ya, kita tidak bisa dibeli oleh uang. Iya. Tapi tadi betul ya, bahwa kesehatan psikologis itu penting juga, karena mungkin mereka yang terguncang dan jauh dari kampung halaman itu biasanya lebih rentan. Jadi nanti Inang akan kita ngobrol lagi untuk sesi psikologis ya, menindaklanjuti mentalitas para korban. Ya. Saya tambahkan, Mbak Yuni, saya kan termasuk yang mengikuti podcast Mas Uya mengenai kasus ini dari sebelumnya. Termasuk saya pelajari kronologi yang dikirim ke kita. Saya lihat itu beberapa motifnya kan sama. Itu diancam akan dikirim ke keluarganya. Betul, Bang. Itu bagaimana dia mendapatkan nomor itu? Memang dia mencari sendiri atau diminta dari para korban itu gitu? Sebenarnya kan dia mengaku sebagai pengacara, Bang. Dan mereka kan kebanyakan berbicara, menanyakan keluarganya, bahkan datang ke rumah keluarganya, Bang. Berarti diberikan ya? Nomor itu diberikan. Ya, betul. Jadi kayak mbaknya ini memberikan nomor rumahnya, bahkan datang ke rumahnya, Bang. Ya, karena kan saya dengar ada yang meninggal orang tuanya. Artinya akibatnya kan bukan hanya kepada mereka gitu. Betul. Seperti yang dikatakan rekan Martin itu, ini bukan motif percintaan. Dipelajari ini kan motifnya sama. Dia ini mempersiapkan betul psikologi orangnya. Betul. Kan perencanaannya ya. Betul. Memang perencanakan. Artinya memang tujuannya mengambil keuntungan seperti Martin bilang itu ya. Jadi pasal ini banyak. Yang kedua saya mau menguatkan Bu Yuni. Kalau dulu kenal Pak Martin, ada kasus yang hampir mustahil orang bilang itu bisa diungkap. Tapi percaya, kita integritas polisi sekarang ini sedang bagus. Artinya kita percayakan nanti aparat hukum akan mungkin bisa setelah laporan kita akan minta ini tuh supaya si Faruk ini bagaimana tindak lanjutnya gitu. Agar tidak lagi ada korban lain. Artinya bukan melindungi korban ini sekarang, tetapi korban-korban yang lain juga supaya tidak ada lagi. Sama ini Pak Tuwo itu Nababan. Ya. Kalau tahu nomor paspornya kan berarti bisa dilaporkan ya. Benar nggak? Betul. Bahwa sudah ada nomor paspornya, sudah tahu orangnya. Jadi dia tahu paling tidak dia dicekal dulu saja supaya selama ini kan dia selalu bolak-balik gitu kan ya. Iya. Saya pikir kalau kemudian bersurat kepada imigrasi, maka Muhammad Faruk Fajar ini sudah bisa dicekal paling tidak ya, karena buron kan lari ya, betul nggak Kang Wia? Betul. Jadi gini, aku tambah sedikit ya. Ini kan sudah ada pelaporan ke Konjen dari 2014 dari masing-masing korban ya, cukup banyak ya berarti. Itu ada. Namun kan Konjen ini sifatnya bukan pro justisia, tetap harus ada penegak hukum yang menerima laporan secara resmi atau membuat laporan sendiri gitu ya. Nah, saya tantang ini kepolisian kita, Mabes Polri. Saya yakin sekarang yang nonton udah hampir 4.000 nih. Iya, betul. Ya, data sudah ada di Konjen. Ya, segera saya harapkan ya rekan sesama penegak hukum kepolisian bisa
membuka investigasi sendiri tanpa harus ada laporan. Ya, Tetap kita akan bantu nanti. Benar. Tetap kita akan bantu, tapi dengan adanya tayangan ini ya untuk secara alasan subjektif supaya tidak terulang perbuatan pidana, saya minta rekan-rekan kepolisian untuk segera berkoordinasi dengan Konjen dan kalau bisa membuat laporan model A dan segera menangkap si Faruk ini. Benar, laporan model A penting. Ya, supaya apa? Yang pertama agar pelaku jangan melarikan diri, ya, mengamankan barang bukti. Sorry Bang Martin, karena dia harus pulang ke rumah majikan, jadi yang satu pamit dulu. Ya, boleh. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Terima kasih yang dua harus out dulu karena mereka masuk. Selamat kerja lagi ya. Tunggu saya kita ke Hongkong ya. Iya, siap Pak Surya. Nanti ada beberapa dokumen yang akan saya kirimkan, ya, just in case nanti misalkan contoh ya penegak hukum dari kepolisian tidak tergerak untuk membuat laporan model A. Nanti dalam waktu dekat 1-2 hari ini saya akan kirimkan dokumen ke Mbak Yuni. Tolong nanti dibantu Mbak agar masing-masing korban menandatangani surat kuasa tersebut di depan kedutaan ya Republik Indonesia. Persyaratannya demikian. Nanti kirim balik ke kita. Ya, di atas materai, baru kita mulai bekerja untuk membuat laporan secara resmi dan membantu kepolisian untuk mengkonstruksikan kasus ini sebenarnya seperti apa gitu loh. Jadi supaya jangan ada lagi tafsir ini percintaan nggak bisa dilapor, nggak. Boleh hukum lagi kalau ada pengacara yang mau begitu. Ya. Oke, ini ada lagi dari Taiwan udah terhubung. Halo Mbak. Udah. Oke. Gimana? Ayo ya. Ya Mbak, ceritanya gimana Mbak kalau Mbak ketemu sama orang kayak ini ya? Yang dia perbuat Mbak. 他说要打电话给他一下，讲一下。ceritanya kita dulu kenal di Facebook, Kak. Lewat Facebook. Ya, dulu kan nggak ada itu ya, aplikasi Tantan, Bado kayak gitu ya. Ya dia juga mengakunya sebagai pengacara juga sih, kayak gitu. Terus ya berdalih juga pernah nongkrong di Tepi Ireng kayak gitu. Ya secara dia juga mengaku mempunyai penyakit tumor kayak gitu. Modusnya. Terus dia juga katanya punya usaha kayak gitu. Akhirnya ya dikenalkan dengan maminya itu kayak gitu. Maminya. Iya. Pernah ketemu muka maminya nggak? Pernah, kita pernah ketemu. Nanti kasih ke saya ya. Kan itu HP saya dibawa pergi sama dia. Oke. Pencurian juga. Saya punya foto maminya, keluarganya. Nanti akan saya WA direct ke kamu oleh tim saya. Oke. Konfirmasi itu bukan. Jangan-jangan itu bukan mami beneran. Kalau itu oke ya. Ya saya ingat benar kan? sih ya. Sama ya. Ya. Oke, silakan lanjut. Terus? Ya habis itu dia pokoknya itu minta kiriman uang per minggu buat berobat kayak gitu. Sedangkan saya kan kerja di Hong Kong, gajinya per bulan. Saya udah habis-habisan lah kayak gitu. Terus ya akhirnya dengan begitu terpaksa. Awalnya kan manis gitu. Dia juga minta foto-foto saya yang begitulah ibarat kata gitu. Terus saya kan nggak punya pikiran yang begitu ya sama dia. Pokoknya niatnya nikah kayak gitu. Terus foto aku sendiri juga diunggah waktu itu di Facebook aku sendiri, sehingga teman-teman daerahku sendiri juga ada linknya kayak gitu. Sampai sekarang juga meninggalkan jejak kayak gitu loh, Kak. Ya. Dan berarti, sekarang berarti fotonya Muhammad Faruk Fajar tuh ada di timeline-nya Mbak. Oh, maksudnya dikasih ke dia passwordnya? Iya, kan HP saya dibawa, kan saya udah sama dia, terus HP saya dibawa kayak gitu loh, Kak Ina. Tapi kan dia bisa masuk ke Facebooknya Mbak Yulis? Bisa. Karena dikasih passwordnya. Iya, kita tukeran waktu itu. Sampai sekarang dia bisa mengakses ke sosmednya. Mungkin kalau dia ingat, iya, tapi kejadian udah lama saya juga nggak ingat benar ya itu. Ganti aja passwordnya. Gimana kayak gitu. Kayaknya sudah dinonaktifkan sama dia setelah dia mengunggah foto saya itu, Kak. Oh gitu. Kalau Facebooknya Mbak sendiri masih ada? Masih, tapi saya ganti akun setelah itu. Enggak yang lama yang ada fotonya dia?
Ada sih, nggak ada, udah dinonaktifkan Facebooknya. Oke, iya. oke. Jadi dikasih kepercayaan penuh ini ya kan, benar nggak Pak Tuo, Kang Wia? Iya. Karena mereka sudah menikah, Inang, sampai dia dibawa ke Indonesia, menikah, melahirkan, digebukin. Oh ya? Astaga. Oh ini istri, Ibu Yulis ini istri. Iya, Istri, iya Inang. dulu kan Digebukin. waktu pulang dari Indo kan saya udah hamil 4 bulan. Terus saya Iya. kan ngebreak kontrak di sana. Pulang juga dijemput dia waktu itu karena saya kan mungkin nggak neko-neko, nggak kayak yang lain kayak gitu kan. Terus sampai lahiran pun saya dibiayai, tapi saya juga tertekan dengan itu. Kadang ya. Mbak jadi udah ketemu maminya beneran di Indonesia? Udah. Saya Udah, juga diajak ketemuan juga sih. Tapi nggak waktu itu nggak ya? pas. Berarti itu beneran maminya ya? Maminya sama anaknya ada satu. Udah kirim ya, Kang Wia? Saya udah kirim ke Nisa, coba. Saya kirim ke kamu. Oh, lagi pakai Zoom ya? Nanti kita kirim, tapi jangan dilihatin di sini ya, di kamu aja pribadi ya. Oke. Supaya konfirmasi. Mbak, sekarang anaknya Mbak Yulis umur 7 tahun ada di mana? Sekarang bersama orang tua saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat anaknya. Tapi maksudnya itu bapaknya nggak pernah menyantuni atau mendatangi. Nggak pernah sama sekali. Sejak umur 4 bulan saya udah ditinggal karena dia alasan waktu itu mau ke Surabaya nengokin maminya. Katanya ada urusan yang itu ngurusin sidangnya Mbak Jessica itu, dia pamitannya itu. Apa sidang apa? Jessica. Sidangnya Jessica dan Mirna. Dia pengacaranya Otto Hasibuan emangnya. Karena katanya itu adik dia yang bungsu itu menikah dengan Pak pengacara tersebut. Nanti mesti ditelusuri lagi lah. Bener apa enggak gitu kan? Iya, tapi kalau kelihatannya sih bohong. Yang jadi pertanyaan saya, setelah Mbak Sulis 4 bulan ditinggal, lalu kemudian bekerja lagi sebagai TKW. Enggak, saya 1 tahun tinggal bersama Pak D-nya di Tegal. Oke, jadi ada alamat Pak D-nya dan nama Pak D-nya ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga tuh ke Pak Martin, ke Pak Surya. Oke, terus. Oke. Terus Pak di sana D-nya ada saya yang tinggal di Tegal. Siapa nama Pak D-nya? Sutris. Pak Sutris di Tegal. Oke. Tegal. Lalu Mbak Yulis selama 1 tahun tinggal di sana. Iya. Oke. 1 tahun. Berarti keluarganya bisa diteris juga, Kang Wia, karena kan dia yang mengancam-ngancam para korban para TKW ini. Sementara untunglah ada yang kenal ya tadi Mbak Yulis itu yang sudah diperistri. Jadi kita bisa dapat. Tapi setelah itu terus Mbak Yulis tidak pernah curiga. Tidak, saya pokoknya ngurus anak. Takutnya kan kalau tadinya anak dibawa dia. Iya. Takutnya saya itu anak dibawa dia itu diperjualbelikan gitu loh, Kak. Kan bisa jadi. Jadi saya bertahan walaupun dikebukin, dicaci maki, di apa itu bertahan karena anak ingin ngambil anak saya kayak gitu loh. Oh, sebentar Sulis. Yulis, kamu lupa kenapa kamu digebukin? Kamu harus kasih tahu mereka kenapa kamu digebukin. Karena kamu sesuatu. Kamu jelaskan juga. Iya. Ya, KDRT-nya gara-gara apa? Karena saya menghubungi waktu itu yang namanya Mbak Ririn, saya kasih tahu kelakuan dia bahwa dia sudah di sini kayak gini, tapi saya teledor lupa waktu itu kirim screenshotan foto itu ke Messenger waktu itu ke Mbak Ririnnya, terus HP-nya itu pas dipegang dia kayak gitu. Saya lupa ngapus. Lah itu dia nggak terima. Jadi seperti ini, Nang. Jadi dia itu tahu, si Yulis ini tahu kelakuan dia tidak benar. Si Yulis ini mencoba mencari korban yang lain dan menginformasikan pada korban bahwa jangan diteruskan, suami saya ini nggak benar. Tapi keburu ketahuan dan si Yulisnya ini digebukin. Dia ada saya digebukin, Mbak. Ada saksinya nggak? Ada orang tua saya, orang tua tetangga saya itu.
Masih ada ya, masih hidup ya orang tua Mbak Yulis ya. Masih hidup, Ya, hidup. alhamdulillah. Masih Jadi bisa nanti itu juga diteruskan. Sekarang Pak Surya sudah ada timnya sama Pak Martin ya. Iya, makasih. Jadi Ya. paling tidak berarti keterangan dari Mbak Yulis inilah yang paling valid karena memang pernah diperistri ya selama beberapa saat ya. Kalau peran keluarganya dia apa ya di sini dia dalam hal ini? Tahu nggak apa yang dilakukan anaknya atau keluarganya ini? Kalau saya sih kurang tahu, Kak, untuk itu. Cuman saya pulang ke Surabaya itu ketemu sama maminya dan dia sudah punya anak 1 kayak gitu. Udah gede kan ya? Udah gede ya, tapi anaknya kayaknya songong kayak gitu, nggak banyak ngomong juga sih. Tapi dia nurut kayak gitu. Saya udah pegang semua datanya kok. Oke. Terus intinya adalah dia udah lama udah nggak pernah menghubungi Mbak lagi ya? Nggak pernah sama sekali. Anaknya juga nggak pernah ditengok sama dia ya? Nggak pernah. Oke, intinya ini ada kesaksian langsung dari mantan istri, peristri, dan berarti juga yang kita lakukan sekarang kita tinggal tunggu ya Inang, Pak Martin, Bapak juga, bahwa surat kuasanya akan dikirim ke sana, nanti ditandatanganin, bisa dikirim lagi balik ke sini, atau kita nanti juga habis Lebaran insya Allah akan ke sana, kita coba lihat berapa orang yang bisa berangkat, dan saya juga udah berhubungan langsung dengan Bapak Konjen KJRI dari Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar. Pak Ricky kemarin waktu teleponan sama saya langsung menindaklanjuti ini langsung. Dia perintahkan stafnya, anak buahnya, sampai kemarin sudah ada Kompol Anggi juga dari Hong Kong udah menghubungi saya dan juga udah datang ke beberapa korban ya, betul ya? Ya, langsung datang ke rumah korban. Langsung datang ke rumah korban ya, langsung hari itu juga langsung disikapi. Jadi kita juga harus beri apresiasi juga. Apresiasi. Pak Konjennya udah langsung menindaklanjuti ya. Betul. Ya. Oke. Dan Inang, pokoknya kita Bang Martin, Bang Nababan, kita semua support ini, kita kawal terus. Tentu saja. Ya. Dan kita sama-sama ya, gimana Inang? Dan Pak Surya Utama, Kang Uya juga tandeman dengan Inang dan tidak sendiri. Ya. Jadi kalau urusan hukum saya nggak khawatir. Pengacara yang paling handal, paling berdedikasi dan paling lantang, nggak pernah mundur itu namanya Martin Simanjuntak dan rekan, dan juga bersama Pak Nababan ya. Jadi yang lebih penting lagi supaya tidak terjadi kecelakaan, ada yang depresi, ada yang kemudian jatuh sakit karena kejadian ini. Jadi nanti Inang akan membuka ini juga psikolog teman saya yang untuk mengkonsul ya teman-teman yang ada di Hong Kong dan di Taiwan, dan mudah-mudahan yang lain juga bisa angkat bicara, karena kalau feeling saya sih bukan cuma 13 deh ini kayaknya, Kang Oya, ini pasti masih ada lagi yang masih belum. Banyak yang DM saya lagi yang juga mereka ada DM langsung, udah ada yang di Indonesia, ada yang masih di sana, ada yang belum berani ngomong. Tapi udah makanya banyak yang belum berani ngomong. Nanti mudah-mudahan ya kalau nyampe ke Hong Kong ya kan Kang Uya. Lalu yang di Indonesia juga kalau misalkan ada yang butuh bantuan bisa menghubungi Surya Utama, Kang Uya, atau ke WhatsApp Inang yang di atas ya. Ya. Mbak Yulis juga, Mbak Yuni juga. Ya, nanti saya lari ke WhatsApp-nya Kak Inang. Yes. Inang aja nggak usah pakai kakak saya. Ya. Dan Mbak Yulis, nanti insya Allah kalau bulan depan saya ke Taiwan kita ketemu juga ya. Bisa. Ya, saya rencanakan minggu depan saya mau ke Malaysia dulu. Saya mau memulangkan 10 sampai berapa belas TKI yang bermasalah, yang nggak bisa pulang. Akan pulang, saya pulangkan. Nanti habis itu saya mungkin ke Saudi atau ke Hong Kong dulu. Baru setelah itu ke Taiwan. TKW atau TKI untuk yang lumpuh kemarin ya, yang lumpuh ya. Iya Pak Surya. Kita sedang mengumpulkan beberapa data. Jadi karena memang di sini tuh sebenarnya yang seperti Inang katakan bahwa kita butuh sosok yang mengayomi ya. Jadi memang kalau bisa dilihat HP saya itu Pak Surya, satu hari itu 300 telepon, saya ada 3 nomor, anak laki-laki, admin dan saya, dan itu adalah isinya adalah jeritan dan tangisan. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Inang itu, karena saya sendiri sebenarnya saya tuh tidak punya kelebihan apa-apa. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang kebetulan saya di agent itu selama 20 tahun. Kenapa saya punya pengalaman? Tapi sejujurnya saya bukan siapa-siapa.
Saya Sri cuman Kandi. Mbak Yuni itu Sri Kandi. Ya. Cuman kebetulan saya ada waktu karena saya tidak dituntut oleh suami saya untuk bekerja dan saya pagi jam 6 pagi sudah ada yang nangis. Jam 1 malam, tengah malam ada yang nangis. Mereka menjerit, mereka menangis dan mereka bilang ingin mati. Kadang-kadang saya sendiri tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Iya, nah hal-hal seperti ini harusnya kan mendapat perhatian juga ya Mbak Yuni ya, karena kan kita manusia itu kan bukan hanya butuh pertolongan ketika kita tersandung masalah hukum ya kan, karena dalam perjalanan itu kan pasti ada juga depresi, stres dan lain-lain masalah-masalah yang seharusnya mungkin ini juga bisa nih Pak Surya Utama nanti kalau ketemu Pak Konjen, karena kan itu kan warga Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan fisik, perlindungan hukum maupun perlindungan mental juga. Saya pikir itu terima kasih banyak loh Mbak Yuni. Mbak Yuni adalah Sri Kandi, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Ya, insya Allah. Jadi kita perempuan-perempuan yang memberdayakan perempuan, mendukung perempuan, dan tidak boleh menjudge atau menghakimi yang tadi seperti kata Pak Martin, bahwa ini bukan urusan percintaan atau urusan asmara, tapi ini adalah urusan kriminal yang dilakukan oleh seorang predator yang sangat laknat dan biadab dan jahanam, karena bukan hanya omongannya kasar tapi kelakuannya pun juga saya pikir itu kelakuan seorang bandit yang memang mencari nafkah dengan menipu dan mengelabui perempuan-perempuan TKW. Saya pikir itu memang nafkahnya kok itu kamu ya Pak Martin. Ya. Betul. Dan ini juga terima ternyata kasih juga loh Mbak Yulis berani angkat bicara ya. Benar nggak Pak Wia? Oh, sama-sama. Mbak Yulis kan viralnya waktu itu kita viral di sini dan Mbak Yulis langsung menghubungi saya, Inang. Jadi Iya. sangat sekali ya dari Taiwan mau speak up juga. Iya, terima kasih Mbak Yuni. Untung ada Mbak Yuni, ya Allah, untung sekali. Saya tuh merasa bahwa bukan saya, banyak ada Pak Surya. perempuan yang berani dan mau menampung dan juga membantu perempuan lain, maka laki-laki penjahat-penjahat kelamin, penjahat-penjahat kriminal yang memeras ataupun melakukan hal-hal yang predator itu akan lebih sedikit ruang lingkupnya. Kenapa? Karena kita saling terbuka, saling memberdayakan, di mana dia bisa pindah dari satu perempuan ke perempuan lain yang dilarang untuk memberitahu. Jadi disinilah modusnya itu sehingga begitu banyak korbannya sampai 13 orang sekarang yang ketahuan ya kan. Jadi artinya dia tahu nih secara psikologis nih perempuan akan merasa aib, akan merasa malu. Jadi dimintain dulu foto-foto yang tidak senonoh, nah itu dijadikan sebagai senjata untuk blackmail, dan mudah-mudahan ini didengar ya oleh yang lain yang juga pernah menjadi korban ataupun akan menemui orang seperti itu, jadi sudah tidak takut lagi dan tidak mau diperdaya lagi. Benar nggak Mbak Yulis? Ya. Benar. Supaya tidak ada korban-korban lagi gitu loh, karena kan TKW kita banyak. Terima kasih banyak Pak Surya, kalian adalah sama-sama Sri Kandi Devisa luar Negara. biasa Mbak Yuni. Saya sangat berterima kasih sekali pada Uya kami selama bulan puasa didengar Tuhan, dan Uya tergerak untuk mencari kami yang selama ini kami tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mendengarkan, bahkan banyak lagi sebenarnya masalah yang ingin kami ungkapkan tapi kami tidak ada tempat untuk lari. Jadi ya stuck di sini. Kalau Inang bisa lihat di sini, lihat aja berapa orang. Hai, wes aja diinget-inget Mbak Yuni, saya lah Mbak Yuni wes Ini juga duwe konco nggih Mbak. Ini juga. Ada berapa orang di situ Mbak Yuni? Ada berapa orang? 4. Banyak Pak Surya. Jadi mereka luar biasa. Jadi mereka ini di sana kenapa aja Mbak? Dituduh mencuri tapi tidak mencuri. Ada yang cuman tidak sengaja megang dadanya anak majikan di penjara juga. Jadi sebenarnya banyak sekali masalah di sini. Oke. Tadi tolong secepatnya data Mbak Yuni ya, siapa yang mau dipulangkan. Siap. Prioritas dulu. Dan juga untuk siapapun yang menonton ini, kalau ada yang tergerak, karena saya tiba-tiba dalam waktu 2 minggu ini yang menghubungi saya dari cuman belasan orang, tiba-tiba sekarang ada ratusan orang. Luar biasa. Kalau ada juga orang yang tergerak hatinya buat sama-sama bersama saya, jadi adalah bentuk apapun, mungkin nanti biar yang kita pulangkan bisa lebih banyak, karena kan
pasti dana saya, keuangan saya juga terbatas, nggak mungkin saya pulangin ratusan atau ribuan orang gitu. Tapi kalau ada sama mungkin kita bisa bareng-bareng bikin tim gerakan cepat atau apapun nanti ya. Betul. Mudah-mudahan ada yang tergerak, bisa siapapun, pejabat manapun, artis manapun yang mau bersama-sama. Anggota dewan yang paling penting. Itu dia masalahnya, kemana aja anggota dewannya. Dan gajinya gede banget, 6 miliar. Tantang nih anggota dewan yang lihat ini, ayo bersama saya, ada nggak mau maju? Kita tolong teman-teman kita di luar negeri. Yes. Pertama untuk anggota dewan dulu saya tantang ya. Benerin ya? Benar. Iya kan? Ini kan konstituen, dan harus ada yang tapi paling terakhir. Betul. Waktunya untuk speak up. Makanya ada Mbak Yuni, ada Mbak Yulis, ada Inang, kita perempuan-perempuan yang akan speak up, lalu ada laki-laki jagoan yang akan membackup kita, ada Pak Surya, ada Pak Martin, dan Pak Nababan. Ada permohonan pribadi. Maksudnya saya lebih fokus saat ini setelah tayangan ini perbaiki psikologi seperti Ibu Irma. Abang, betul Bang. Itu kan Mbak Irma sudah memberi, tadi kan ada yang membantu gitu. Maksudnya saya agar segera direspon dan ditanggapi gitu. Karena itu menurut saya fokus utama, lalu nanti persoalan hukum akan tetap bantu. 11 ya? Benar Abang. Jalan. Benar. Saya minta juga Ibu Yuni jangan gentar gitu. Kesehatan, ketenagakerjaan, kan kependudukan. Jiwa melayani gitu. Bukan hanya sekarang. Ke depannya kan kemungkinan dengan melihat Ibu Yuni kan akan memacu orang lain gitu. Benar Abang. Benar, yang Abang katakan benar, karena memang kita saat ini butuh seseorang yang dikatakan oleh Inang untuk, karena satu dia keluar dari grup kita karena dia merasa teraniaya sendiri. Jadi ada satu yang sekarang tidak mau bergabung dengan kita. Ada istilah begini, kalau orang merasa sendiri itu lebih menyakitkan daripada betul. Yang bapaknya meninggal itu Abang. Jadi yang bapaknya meninggal tuh dia sekarang keluar dari grup kita dan dia sangat ketakutan sendiri. Makanya kita nggak tahu bagaimana menyentuh dia. Dengan sekuat tenaga, ya seikhlas hati dulu ini, yakin mereka tolong dirangkul itu dulu gitu fokusnya. Betul. Agar tetap betul kuat. yang dikatakan Abang Nababan. Jadi nanti Mbak Yuni nggak sendiri ya, ada Inang. Benar. Urusan psikologis, karena begini, sebagai seorang pejuang devisa itu kan tekanan dan tantangannya berat sekali, apalagi jauh di negeri orang. Dan itu mungkin sebelum ada konjen mungkin menyediakan, saya nggak ngerti kalau dari tahun 2005 sampai sekarang, dari 2015 baru sekarang ditanggapi, itu nanti juga mungkin Pak Surya bisa bicara dengan mereka di sana bagaimana supaya jangan dinamakan sebagai pahlawan-pahlawan tapi ternyata tidak mendapat perhatian yang cukup dan memadai, ya kan? Jangan disebut-sebut pahlawan tapi nggak ditolongin, sama juga bohong kalau itu sih menurut saya. Habis ini kita cari anggota dewan yang terkait. Kalau tenaga kerjaan ada di Komisi 9 ya. Kalau luar negeri itu satu. Kita nggak tahu nih yang mana. Jadi kita harus cari tahu, nanti kita hubunginya cari tahu deh. Ya kita sih berharap ya mudah-mudahan dengan konten ini tadi ada dua hal. Yang pertama ya, polisi mau melakukan penyelidikan berdasarkan laporan model A. Lalu yang kedua, ini kan hak warga negara. Ini kan berdasarkan amanat konstitusi kita ini harus melindungi segenap tumpah darah ya, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar nih. Nah, saya harap anggota parlemen kita di Senayan sana ya. Tapi kalaupun nanti nggak peduli ya, ini kan 2024 sebentar lagi nih. Kalau saya gini loh, kalau saya akan lebih pilih orang yang lebih dekat dengan rakyat ketimbang yang ngakunya dekat dengan rakyat tapi tidak dekat. Ya, benar. Setahu saya nih, kawan saya di samping sebelah kiri saya ini nanti katanya sih mau nyalon. Baru rencana. Bacalek ya? Belum. Nah, belum dapat izin orang tua. Tapi kalau suaranya mana, Mbak? Suaranya mana? Dukung nggak? Tapi kalaupun nanti jadi ya, tidak ada salahnya kita mendukung orang yang baik gitu. Nanti saya jadi di komisi ini deh. Sebenarnya itu yang kami cari, jangan datang hanya untuk mencari suara kami, tapi betul. Anda melupakan kami. Betul. Saya dukung itu Mbak Yuni. Emang banyak yang gitu Mbak? Mudah-mudahan Mas Surya enggak gitu. Banyak yang begitu Mbak? Sebenarnya jujur Pak Surya sudah ada 2 yang menghubungi saya, meminta saya untuk ada di pro mereka. Jadi saya bilang
Saya tidak mau di-endorse, saya tidak minta. Jangan mau Mbak, jangan mau. Karena saya sudah dapat uang dari YouTube Pak Kuya dan saya bisa membantu yang lain dan saya bilang saya akan mendukung siapa yang mendengarkan teriakan TKW dan saya tidak mau di-endorse. Kalau mereka tidak di jalur lagi, saya pun akan tendang mereka. Jadi kami tidak terikat oleh siapapun. Di sini saya tidak mau diikat oleh siapapun. Saya berdiri di YouTube saja, dapat uang, bagikan buat teman-teman. Jadi saya sudah katakan pada 2 calon yang sudah mendukung saya ucapkan terima kasih. Tapi teriakan saya, Anda dengar nggak? Tangisan saya selama bulan puasa Anda kemana aja? Bilang, jangan maju cuman terus Mbak Yuni, maju terus Mbak Yuni. Jangan cuma ngomong doang, bukti nyata aja langsung gitu Mbak, bilangin sama mereka. Betul. Siap, ya udah. Buat teman-teman yang lain terima kasih banyak. Pokoknya kita kawal terus kasus ini, Bang Martin janji ya sampai tuntas ya. Dan insya Allah nanti habis Lebaran deh ya, kita ke sana ya. Nanti kalau misalnya ada rezeki, mungkin Inang juga kita bisa ikut ya Inang ya. Iya dong, Horas. Mudah-mudahan ya, karena saya lebih khawatir tentang psikologis dan mereka punya inang lah paling nggak. Mereka punya inang, ada perempuan yang akan memeluk mereka dan mendengarkan keluh kesahnya tanpa ada pamrih apapun. Pak Surya, saya cuma pesan satu karena kebanyakan dari YouTube-nya Pak Surya itu pindahan dari YouTube saya. Saya cuma pesan satu buat teman-teman yang saat ini sudah didata untuk pemilu. Jaga diri kalian sendiri, pilihan ada di kalian. Saya tidak akan promosi siapapun, tapi hati kalian. Saya sudah bilang, siapa yang mendengarkan teriakan kita itu adalah pilihan kita. Saya tidak peduli partai apapun, karena saya tidak butuh partai. Saya butuh orang yang bekerja dan berteriak untuk saya. Aksi nyata, betul. Saya nggak butuh itu karena sekarang sudah paspor mulai dimintain di data-data. Jadi kalau kalian terpengaruh oleh 1 kali kalian gagal dan 5 tahun saya akan sendiri lagi. Jadi saya bilang sama kalian, saya tidak ingin sendiri, Mbak. Saya butuh orang di belakang saya. Saya tidak bisa ngangkat telepon kalian saat kalian menangis tengah malam. Jadi saya tidak pernah kampanye dan saya tidak butuh kampanye. Tapi ingat, suara kalian saya butuhkan. Ini ada sedikit tambahan. Satu lagi, jangan kait-kaitkan juga apa yang saya lakukan dengan politik ya. Betul. Ini kalau kebetulan saya mau nyalek, itu kebetulan. Ya. Nggak ada hubungan. Tapi sebelum mau jadi caleg, Pak Surya sudah membantu sejak urusan Joshua ya, Mbak Yuni tahu ya. Iya, karena itu Inang, saya kan tidak memilih partai. Nanti nyari pilih anggota dewan yang suka ngancem rakyat gitu kan. Rakyat kasih kritik, rakyat kasih informasi malah diancam, katanya disuruh ditangkap gitu. Ini menurut saya Dewan Perwakilan Rakyat apa ini kalau begini? Dan saya sama Inang sama Bang Martin dari dulu sebelum saya mau nyalon-nyalon, ingat dari tahun lalu anggota siapapun yang melenceng-lenceng, kita yang duluan di depan untuk mengkritik mereka. Betul Pak Surya, karena itu kan saya selalu bilang saya tidak peduli, saya tidak ada hubungan dengan politik, jadi saya golongan putih dari awal sampai hari ini. Saya tidak pernah menyoblos karena saya merasa suara saya tidak ada yang mendengarkan. Jadi saya saat ini tidak peduli siapapun yang datang ke Hong Kong, yang penting kalian mendengarkan teriakan kami, partai manapun. Saya tidak mau mengkampanyekan kalian karena saya tidak ada hubungan dengan kalian. Jadi saya tetap bayar pajak. Kalau saya waktunya bayar pajak, saya tidak ada hubungan. Tapi kalau kalian menyakitin kami, tidak mempedulikan kami, dan selalu teriak di luar kami devisa, tapi kemana kalian saat kami menangis? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Oke, Mbak Yuni, teman-teman yang lain, terima kasih. Inang, terima kasih. Bang Martin, terima kasih. Terima kasih, Kang Uya. Horas. Terima kasih. Salam buat teman-teman BMI, TKW, TKI di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia. Tetap semangat. Lihat Saudi yang lihat ini, tetap semangat. Dan kita akan terus bersama kalian ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Silakan kasih komen. Jangan lupa subscribe juga Horas Inang, unit TKW Hong Kong channelnya. Dan juga Uya Kuya TV. Dan Uya Kuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas. Sampurasun. Thank you, Kang Uya. Thank you, Pak. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati.